Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, pada video ini untuk ditujukan kepada kelas 1 Wusta dalam mata pelajaran Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah, yang akan kita bahas yakni halaman yang ke-38 di kitab ini ya. Untuk madrasah diniyah halaman 38 yang judulnya adalah At-Tawassul. Saya maknai, kalian semua maknai, tulis dalam kitabnya, dan nanti jangan lupa komen ya nama kalian yang sudah menyimak video ini dan menerjemahkan. Nanti di pertemuan yang secara acak saya ingin mengecek hasil tugas kalian. Yang untuk sekarang yang penting kalian menerjemahkan. At-tawassul. Ma makna at-tawassul bi ahbabillahi? Pertanyaannya apa arti tawassul bi ahbabillahi? Dengan kekasih Allah. Jawabnya adalah at-tawassul bi ahbabillahi, dengan kekasih Allah. Wa yaitu ja'alahum, menjadikan mereka, atau kembali kepada kekasih Allah, wasitotan, perantara, ilallahi, kepada Allah, fi qada'il hawaiji, dalam memenuhi hajat, lima sabata, dari apa yang sudah ditetapkan, lahum, bagi mereka, indahu, di sisi Allah Ta'ala, minal qadari, dari berupa takdir, wal jahu ma'al ilmi, dan pengalihan ma'al ilmi, bersama pengetahuan atau ilmu, bi annahum, bahwasanya mereka, abidun, itu abidun ya, itu hamba, wa makhlukuna, dan makhluk, illahi, milik Allah, walakinallaha, akan tetapi Allah, qad ja'alahum, menjadikan mereka atau kasih Allah itu mazahir, sebuah penampakan, likulli khairin, bagi setiap hal-hal yang baik, wa barakatin, dan keberkahan, wa mafatihi, dan kunci-kunci, likulli rahmatin, bagi setiap rahmat. Artinya kekasih Allah, yang dinamakan kekasih Allah itu yakni yang sudah Allah tampakkan, dan Allah kasihkan keistimewaan baginya, meskipun dia itu adalah seorang makhluk sama dengan kita, tetapi beliau itu mempunyai keistimewaan mengenai kebaikan, keberkahan, dan kunci dari rahmat Allah, sehingga kita harus membuat perantara ya. Doa kita sandarkan kepada, contohnya kasih Allah itu Sunan Ampel, kepada Sunan wali-wali yang lain, dan para kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Meskipun sudah meninggal, kita tawassul kepada beliau, terutama juga tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tawassul itu membuat perantara. Fal mutawassil, adapun orang yang melakukan tawassul, fil haqiqah, sebenarnya, layas alu, dia tidak meminta, hajatahu, hajatnya, illa, kecuali, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'taqidu, dan meyakini ya, al mutawassil, orang yang tawassul itu, annallaha, bahwasanya Allah, wal mu'ti, dia maha pemberi, wal mani, dan maha menolak, duna siwa, dengan tanpa terkecuali, fahuwa, maka sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, yuqabilu du'aahum, mengabulkan du'aahum, doa-doa mereka, wa syafa'atahum, dan syafaat mereka,
limahabbatihi kepada cintanya, lahum bagi mereka, wa limahabbatihim dan cintanya lahu baginya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senang al muhsinin kepada orang yang berbuat baik, wa yuhibbul muttaqin dan senang kepada orang yang bertakwa. Wa fil hadis al qudsi, dan dalam sebuah hadis qudsi itu adalah hadis yang pesan isinya dari Allah, tapi teks redaksinya itu dari yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran isi dan teksnya atau redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, berfirman siapa Allah tabaraka wa taala, wala yazalu, dan masih abdi hambaku, yataqarrabu, dekat, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan hal-hal yang sunnah, hatta, sehingga, uhibbuhu, aku mencintainya, fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku mendengarnya, alladzi yasmi'u bihi, yang dia mendengar, bihi, dengan pendengaran Allah itu, wa basarahu, dan penglihatannya, alladzi yubasiru bihi, yang diperlihatkan, bihi, dengan pandangan Allah, wa yadahu, dan tangannya, alladzi yabdishu biha, yang maksudnya menggerakkan tangannya itu, biha, dengan tangannya Allah, wa rijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang jalan dengan kaki tersebut, wala in sa'alani, akan tetapi apabila dia meminta kepadaku, la atoyannahu, niscaya aku akan memberinya, wala in ista'adzani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'unyidhannahu, niscaya aku memberikan perlindungan baginya. Rawahul Bukhari. Artinya di sini menjelaskan bahwasanya kekasih Allah itu setiap mata yang dia pakai untuk melihat sejatinya itu menggunakan pancaran sinar mata Allah, dan pendengarannya juga pendengarannya Allah, dan kakinya adalah kaki dari Allah. Maksud di sini adalah bukan berarti Allah punya mata, bukan berarti Allah punya telinga ataupun kaki, akan tetapi apa yang dilakukan oleh kekasih Allah, para wali, para sahabat, dan para rasul itu senantiasa dilindungi, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjaga menjadi manusia yang mempunyai keistimewaan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa bertawassul pada para kekasih Allah itu, baik dari para wali, para kiai, para ulama, para sahabat, apalagi dengan para rasul. Soal pertanyaan, ma hukm tawassul bi ahbabillahi ta'ala, apa hukum tawassul bi ahbabillahi ta'ala, dengan kekasih Allah ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya tawassul dengan kasih Allah sebagaimana yang disebutkan tadi, kekasih Allah itu? Jawab, tawassul bi ahbabillahi, dengan kekasih Allah ta'ala itu, minan nabiyina, dari para nabi alaihi salatu wassalam, wasolihin, dan para orang solih, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi, anhum, kepada mereka orang soleh tersebut. Apa hukumnya? Jaizun, boleh. Nah, ini kalau ditanya apa hukumnya tawassul, boleh. Apa alasannya kebolehan tawassul? Kita sebagai umat Islam yang aswaja, boleh karena bi ijma'i, ya, karena ijma atau kesepakatan para ulama, mayyaqtadi bi ijma'um, yang benar-benar bersepakat mereka, min ulama'il muslimin, dari ulama-ulama yang Islam gitu. Artinya ulama tersebut ya memang jelas keislamannya, kuat keislamannya. Bal huwa sabilul mu'minin, bahkan dia
sabilul mu'minin, jalan orang yang beriman, wa tariqu ibadillahi, dan jalan ibadillahi hamba Allah, al-mardiyina, yang diridhoi, walam yazal, dan masih ma'rufan, diketahui, salafan, dari kalangan ulama terdahulu atau salaf, wa khalafan, dan ulama yang zaman sekarang atau zaman modern ini, wa ma'luman, dan diketahui, lada kulli dinin, di hadapan setiap agama. Jadi kesimpulannya adalah, kalau ditanya apa hukum tawassul dengan kasih Allah, boleh. Kenapa? Karena sudah ulama sepakat tentang kebolehan bertawassul dengan kasih Allah itu, ya, yang mempunyai keistimewaan. Sedangkan kita yang mempunyai banyak dosa, bagaimana doa itu dapat dikabulkan? Maka harus nyari katrol, nyari media yang bisa mengangkat itu, yaitu dengan cara bertawassul. Contohnya kita dalam ziarah kubur ke Sunan Ampel, ya, kita kirimkan Fatihah untuk Rasul, kita kirimkan Fatihah untuk kita khususkan kepada Sunan Ampel, ya, yang apabila kita ziarah, lalu kita di situ membaca tahlil, membaca yasin. Nah, di akhir kita meminta doa. Jadi setelah kita bertawassul, di akhir kita tutup dengan insya Allah, itu lebih mustajab, lebih makbul ketimbang kita berdoa sendirian. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari bahwasanya kalau diri kita mengandalkan diri kita sendiri, kita dipenuhi oleh dosa, kita dipenuhi oleh maksiat, sehingga doa yang kita panjatkan, ya, larinya tidak cepat. Nah, itu. Tapi urusan berdoa insya Allah Allah kabulkan, tapi larinya tidak cepat. Maka dari itu, sebagai umat Islam yang aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, kita harus melaksanakan tawassul dengan kekasih Allah, baik dengan para nabi, dengan para aulia, atau dengan para solihin, orang yang soleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.